Perkenalkan, nama saya Priscilla Citra dengan NPM 211053. Saya dan rekan saya akan menjelaskan bab 7 mengenai merger. Yang pertama, ada pengertian merger. Merger adalah satu penggabungan usaha di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan. Merger ini dilakukan oleh satu atau beberapa badan usaha untuk menjadi kesatuan dalam sudut ekonomi tanpa melebur perusahaan yang melakukan merger sehingga efisiensi dan kinerja perusahaan memperoleh pasar, menghambat atau mengurangi persaingan dan tetap mempertahankan kelanjutan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada bentuk umum merger. Ada 4. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan dua perusahaan dalam satu industri. Penggabungan yang terjadi antara sesama pesaing yang menawarkan barang atau layanan yang sama. Tujuan dari merger horizontal ini untuk menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Ini dapat menghasilkan penghapusan kompetisi karena skala ekonomi dapat dicapai. Untuk yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan dua perusahaan yang beroperasi di industri yang sama, tetapi pada tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan. Merger ini terjadi untuk meningkatkan sinergi, kontrol, kontrol rantai pasokan, dan efisiensi. Yang ketiga ada merger conjugate. Merger conjugate adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan faktor-faktor yang saling bertentangan, tetapi tidak menghasilkan dan menjual produk yang identik. Selanjutnya yang keempat, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan yang beroperasi dalam kegiatan bisnis yang tidak terkait. Jenis merger ini terbagi dalam dua tipe, murni dan campuran. Merger konglomerat murni melibatkan perusahaan yang tidak memiliki kesamaan, sementara merger konglomerat campuran melibatkan perusahaan yang mencari perluasan pasar atau perluasan produk. Adapun motivasi merger, strategi merger dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang dapat memacu pertumbuhan sebuah perusahaan atau kelompok usaha secara signifikan. Pada prinsipnya, motivasi untuk melakukan merger terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan, yaitu motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi itu berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dan yang motif ekonomi, motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik. Selanjutnya masih pada motivasi merger. Yang pertama ada motif ekonomi. Efisiensi dari tujuan perusahaan, jika dilihat dari perspektif manajemen keuangan, adalah dari berapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah mencapai peningkatan nilai tersebut. Karena dari itu, seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil oleh perusahaan harus diarahkan mencapai tujuan ini. Implementasi program yang dilakukan oleh perusahaan harus melalui langkah-langkah konkret, misalnya melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan, pemberdayaan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua ada motif sinergi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Adapun pengaruh sinergi yang dapat timbul dari beberapa sumber yaitu penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen
pemasaran, produksi, atau distribusi. Selanjutnya yang ketiga ada motif diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri adalah strategi pemberagaman bisnis yang dapat dilakukan melalui merger. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetisi ini. Di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian, yaitu adanya subsidi silang. Yang keempat ada motif non-ekonomi. Aktivitas merger terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti pertis dan ambisi. Motif non-ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fajin Syarakin dengan NPM 211000031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes substansi yang dimana dibagi 4. Yang satu adalah dominance quotient test dan significant impact effective competition test. Dominant quotient test merupakan cara guna menentukan kekuatan sebuah pasar dan memiliki kekuasaan pasar dalam sebuah pasar tertentu. Yang kedua,